Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Alisa dengan NIM 50900121087. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi, contoh komunikasi, dan isi komunikasi. Baik, yang pertama itu pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu bentuk informasi yang dimana di dalam komunikasi tersebut adanya dua sumber. Yang pertama itu pihak yang memberikan informasi, dan adapun pihak yang menerima informasi tersebut dari pihak tertentu. Komunikasi juga merupakan suatu bentuk informasi yang dimana di dalam komunikasi adanya suatu individu, kelompok maupun organisasi lainnya, yang dimana di dalam suatu komunikasi adanya terbentuk dari dua komunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal itu komunikasi yang dapat dilakukan secara lisan. Artinya komunikasi ini bertatapan langsung dengan si pihak tertentu. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah suatu bentuk komunikasi yang dimana dilakukan menggunakan media suara, bahasa maupun isyarat, sepertinya dengan isyarat tangan, suara jeritan orang minta tolong, dan lain-lain sebagainya. Komunikasi sangat penting di lingkungan masyarakat luas atau lingkungan masyarakat sekitar, karena komunikasi dapat memberikan suatu informasi yang dimana suatu informasi tersebut tidak diketahui sebelumnya akhirnya menjadi tahu. Maka dari itu pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari ataupun lingkungan sekitar, karena kita dapat berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Begitupun dengan kelompok dan organisasi lainnya. Dan di mana juga dalam komunikasi kita dapat mempererat hubungan timbalik antar pihak yang satu dan pihak yang lain. Berikut ini terdapat salah satu contoh komunikasi. Berikut ini. Oh ya, sekarang kan lagi boomingnya nih tentang virus corona. Kalau menurut Husna, apa sih virus corona itu? Menurut saya, virus corona itu adalah virus yang mengganggu sistem pernapasan pada manusia. Virus ini bisa menyebabkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut, hingga kematian. Oh, jadi seperti itu. Jadi, apa sih gejala seseorang terkena virus corona itu? Oh, jadi gejala umum yang bisa kita lihat seseorang itu terinfeksi virus corona itu demam panas yang tinggi hingga mencapai 38 derajat Celcius, batuk, sakit tenggorokan, hingga sesak napas. Oh, jadi bagaimana sih seseorang itu agar terhindar dari virus corona itu, atau cara pencegahan? Baik, dari video tersebut merupakan salah satu contoh bentuk komunikasi yang dimana adanya dua orang yang saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain. Yang satu ini ia memberikan informasi kepada pihak yang satu, yaitu si Wana dan si Ika. Si Wana ini memberikan informasi kepada si Ika mengenai corona, bahwa corona itu adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya, karena corona dapat menyebabkan imun rendah, flu, batuk, dan gejala penyebab lainnya itu demam. Dan si Ika ini sebagai salah satu komunikator, yaitu ia dapat menerima informasi dari sumbernya itu melalui si Wana. Dari inti pembahasan maupun contoh dari komunikasi yaitu adanya dua orang yang saling berinteraksi ataupun lebih dari orang, maka akan dinamakan komunikasi, karena jika tidak adanya komunikasi, maka kita tidak akan dapat menerima sebuah informasi dari orang di sekitar maupun di lingkungan masyarakat luas.
Maka dari itu pentingnya kita berkomunikasi sesama pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Baik, itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.